Hello guys, now I'm going to do my gym. Today myself gonna do my workout. Now I'm in a hotel in Kuta, Bali. Kuta or Kuta? I don't know. Alright, this is the view, and this is the gym room, special. Even it is not really full equipment, but we must enjoy it. Karena kalau kita nge-gym itu, kita jangan harus lengkap alatnya, ada bla 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 dan sebagainya. Kita harus kreatif. Jadi walaupun alat cuma ada treadmill 3 and dumbbell and one band press. Ya kita hanya punya treadmill, some kinds of bicycle, and then the dumbbell is quite good, quite nice. Ya, jadi walaupun kita punya alat sedikit, jangan dijadikan alasan, aduh saya nggak semangat nih nge-gymnya karena alatnya nggak lengkap dan sebagainya. Sebenarnya kalau gym itu ya tergantung kita harus kreatif. Walaupun alatnya sedikit, ya mungkin band press 1 kita bisa lakukan berbagai gerakan buat chest, shoulder, arms and legs, whatever you can do it actually. Jadi nikmatin saja. Okay, we started by this one. Anybody knows about this equipment? So it's for your leg and your hamstring a bit, and also juga untuk intinya buat kekuatan kaki kita. Okay, we started. Kebetulan hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. I'm so sorry, I forgot. Aduh, maaf guys, lupa mau stretching. Jadi kalau kita mau olahraga, jangan lupa melakukan stretching. Ya, walau gerakan sederhana, tapi akan membantu untuk relaksasi otot, biar ototnya tidak tegang. Oke, kita lakukan sebentar saja. Me waiting for should I put my handphone? Astagfirullah. Okay, waiting for the camera. Kita set dulu kameranya. Aduh, nggak ada tempat yang cocok. Okay, we got. Okay, I get that. Okay, kalau untuk melakukan stretching itu gerakan normal atau standarnya itu adalah dari kepala, tangan, dan kaki. Whatever. Mau gimana pun modelnya, yang penting kita harus melakukan stretching kepala, tangan, dan kaki. Okay, we start it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Nah, udah cukup kepala, kita lakukan gerakan sederhana ke tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Dan tangan kiri
Ya, bantu hitung 1, 2. Oke, cukup untuk tangan dan selanjutnya kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 6, 7. Oh, you need your balance. Harus seimbang badan guys. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, we need a balance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, now we come to this equipment. Okay. Okay, we have cross ram resistance. Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan ini fungsinya adalah untuk kaki, mostly untuk paha bagian depan, kelenturan lutut, ankle, otot calf atau betis kita, dan untuk menapak juga, jemari-jemari, ankle dan sebagainya. Oh. Cukup berasa guys, baru 5 menit. Alright, kita pindah. Coba treadmillnya, apakah bisa atau tidak. Jadi guys, buat teman-teman yang mau main treadmill, kalau misalnya tidak hidup, mungkin petugas belum hidupin atau apa, kita bisa lihat di bagian sini. Ini treadmillnya. Kita lihat bagian depan ada di sini. Tinggal ditekan tombol warna merah. Jadi itu dia udah nyala tadi. Tadi kan mati kayak gini. Kita tekan, nyala. Kita cek alatnya. Nah, sudah hidup. Oke. Ya, sedikit informasi saja. Kadang dia ada yang di belakang, di sebelah sini, atau di sebelah kirinya. Oke, kita coba.
Oke. Kita barusan telah menyelesaikan yang namanya treadmill. Kita coba alat selanjutnya. Karena di sini ada 2 alat untuk kaki. Yang terakhir itu bicycle, ya kayak dari namanya ya. Dari namanya udah ketahuan kalau kita mainnya itu adalah seperti mengayuh sepeda. Oke. Guys, hotelnya, pemandangannya ini adalah penduduk sih, warga. Oke. Kita di Bali, guys. Oke, let's try another equipment, bicycle. Jadi selanjutnya kita coba itu yang namanya bicycle. Kita cukup yang pertama tadi 5 menit, treadmill juga 5 menit. Nah, kita masuk ke bicycle. Ini untuk kaki semua sih. Kalau bicycle itu lebih ke paha depan juga sih, hamstring juga kena. Overall kaki, persendian, ankle dan lutut juga. Ya, let's try. Kita bisa naikin levelnya. Levelnya di bagian atas bisa dibaca. Panah ke bawah dan naik. Kalau panah berarti menaikkan level. Oke, kita naikin levelnya. Pemain sudah capek, guys. Sebenarnya kalau untuk alat-alat yang elektronik kayak gini itu bisa pemrogramannya bisa kita lihat di tombol-tombol yang ada levelnya. Kita mau memulai start atau kita stop, itu semuanya ada. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk main alat apapun itu. Tapi kalau kita misalnya benar-benar nggak tahu atau mungkin karena first workout, baru pertama kali ngelakuin yang namanya workout menggunakan alat-alat apalagi elektronik atau alat beban sekalipun yang lainnya, dumbbell dan sebagainya, kalau masih ragu tanya saja. Biasanya mereka welcome kok, walaupun nggak instruktur. Tanya ke yang sebelah aja, ini gimana mainnya, atau kalau ada instrukturnya itu lebih bagus, bisa diarahkan. Dan satu lagi sebenarnya kalau untuk mau workout nggak usah takut salah main atau salah form lah. Kadang orang ada bilang yang nakut-nakutin, kayak bilang, oh kamu hati-hati main itu nanti pinggangnya kesleo dan lain, tangannya nanti ototnya kram dan lain-lain. Ya nggak usah terlalu dipikirin, yang penting kita lakukan di hari pertama, ditunjukin formnya kayak gini, ya udah lakukan. Walaupun masih belum bagus formnya, ya nggak apa-apa, lakuin aja. Tapi jangan dipaksakan. Ya awal-awal itu biar formnya udah bagus, pengen bagus formnya, jangan main berat dulu, main santai dulu. Nah kalau formnya udah mantap, udah bagus, oke, ya cobalah mau main berat 100, 200, 300. Nice. Sebenarnya olahraga itu sangat ya dibutuhkan kita, ya untuk sehat lah pastinya. Kalau ada stigma atau pemikiran-pemikiran yang bilang aduh capek, aduh ini, aduh itu semuanya kembali ke pribadi masing-masing.
Kalau kita menyadari kalau olahraga itu sehat, pasti kita lakukan, insya Allah. Oke, udah cukup untuk bicycle-nya. Kita move ke alatnya, cuma 3. Terakhir nih adalah dumbbell. Dumbbell berarti kita menggunakan yang namanya bench. Di sini ada benchnya 1. Bench itu adalah kursi untuk kita main alat. Itu alatnya. Itu yang namanya bench. Kursi-kursi yang mendatar seperti itu, yang panjang itu namanya bench. Oke, kita akan main bench press. Oke, kita coba atur ya. Kita coba atur. Oke, ambil benchnya, ambil. Tapi kan bisa. Oke, mau sedikit informasi aja terkait dengan bench press. Itu bench press ini bisa kita gunakan, ya tergantung bench pressnya. Ada bench pressnya itu yang fix, ada juga bench press itu yang bisa di decline, turunkan. Nah, kalau dia bench pressnya itu fix, berarti hanya untuk main chest ya, main dada. Kalau misalnya bisa di decline, berarti kita juga bisa main untuk shoulder ya, untuk dada atas bawah juga bisa. Kalau ini kebetulan kita di sini ada bench press yang bisa di decline. Ini contohnya, bisa di decline, bisa diturunkan lah. Oke, ini alatnya. Ini kalau dia fix, dia mendatar saja, tidak bisa kita lipat, naikkan ke atas atau turunkan. Tapi kalau ini bench press-nya bisa diturunkan atau dinaikkan, atau di-decline atau di-decline. Kalau untuk mendatar seperti ini, kita bisa main bench press. Kita contohkan alatnya. Gimana cara mainnya? Dengan dumbbell. Contohnya ini. Oke. Kita geserkan kameranya sedikit. Caranya seperti ini. Oke. Kita bawa ke sini. Ini cara pertama. Cara kedua bisa kayak gini, yang untuk lebar. Oke. Nah, jadi yang barusan itu kita lakukan adalah gerakan bench press untuk dada. Itu namanya adalah untuk dada bagian tengah. Kalau dia bench pressnya datar, berarti untuk dada bagian tengah. Nah, sekarang kita coba dada bagian atas. Berarti bench pressnya harus kita lipat. Kita decline kan, kita ke atas kan. Oke, kita masuk ke gaya masih untuk dada bench press. Yang untuk dada atas kita recline-kan ke atas bench press-nya. Seperti ini. Di sini dia ada pengunciannya di bagian bawah. Boleh ditarik.
dinaik turunkan saja. Ada yang biasanya pakai kuncian, bisa kita buka kuncinya, kita tarik ke atas atau ke bawah seperti itu. Sekarang ini untuk dada bagian atas. Oke, udah cukup. Dia bisa di-adjust, turun, naik ke. Coba seperti ini. Oke, bisa dilakukan 2 set. Ini kita baru melaksanakan 1 set. Kita coba set kedua. Oke. Nah, ini adalah bench press untuk dada atas. Nah, sekarang kita coba yang dada bawah, berarti kita recline-kan ke bawah. Atau kita bikin ke bawah seperti ini. Kuncinya dilipat. Jadi dia akan benar-benar sampai masuk. Oke, kita lakukan set kedua. Oke, kita lakukan set kedua. Untuk set kedua. Oke guys, tadi kita udah lakukan gerakan untuk bench press untuk chest dengan menggunakan dumbbell. Itu yang pertama, datar untuk dada bagian tengah, kalau atas itu bagian atas, dan kalau dada bagian bawah untuk bagian bawah. Nah, sekarang kita masuk ke workout untuk shoulder atau bahu, untuk main bahu dengan menggunakan bench press dan dumbbell. Gimana caranya? Ya berarti bench pressnya kita fully up, kita recline-nya benar-benar ke atas, bikin siku-siku atau 90 derajat, itu untuk main bahu. Kalau tadi kita ke ataskan namun masih sedikit kayak 30 derajat atau 40 derajat, itu untuk main dada bagian atas. Sekarang kita coba yang untuk shoulder atau bahu dengan menggunakan bench press dan dumbbell. Oke.
bench pressnya sama seperti ini, datar, kita tegakkan. Ya, kita lihat modelnya gimana. Nah, kalau udah biasa sih udah oke sih, udah gampang sih. Ini buat yang bener-bener belum tahu saja. Oke, seperti ini. Jadi kalau untuk main bahu, bench pressnya kita bikin 90 derajat. Caranya seperti ini. Ini bench pressnya cukup diangkat, dan pengunciannya kita bikin 90 derajat paling atas. Oke, ini 90 derajat. Oke, kita geser kameranya sedikit. Maaf guys, karena tidak ada asisten untuk memegang kamera, jadi kita usaha sendiri. Oke, jadinya posisi 90 derajat. Nah, inilah untuk main yang namanya bahu atau shoulder. Oke, let's try. Kita coba guys ya. Inilah guys, sebenarnya untuk jadi konten kreator itu tidak gampang, apalagi kalau misalnya kita tidak ada asisten. Kita bikin mondar-mandir. Saya sengaja bikin video kayak gini biar teman-teman paham lah, dan bantu untuk subscribe biar saya lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Ini aja udah lama tidak bikin video karena yaitu mager, nggak ada asisten atau yang bantuin untuk videoin lah atau bantu lah. Coba guys, kita coba 10 kilo aja karena kita waktunya udah mepet karena saya harus berangkat. Oke, ini saya sempet-sempetin bikin konten harus. Oke, seperti ini. Tadi udah recline, pull up. Oke, ya seperti shoulder biasa, main shoulder biasa. Tetap ke atas lurus. Oke. Jatuhnya jangan terlalu habis seperti ini, tapi cukup sedikit saja. Sedikit di bawah bahu untuk siku kita, sedikit di bawah bahu. Oke, ke atas, ke bawahnya slowly, santai saja. Jangan buru-buru. Biar ototnya terbentuk dengan bagus, maksimal. Oke. Mainnya busungkan dadanya ya guys. Oke guys, seperti itulah modelnya. Thank you very much sudah menonton, dan semoga banyak yang suka walaupun random gak jelas. Sorry. Nah, ada dumbbell juga kalau mau main bahu yang seperti tadi, main bahu arah bagian atas, atau yang kita sebut dengan istilah dumbbell press for shoulder. Dan bisa kita coba gerakan lain masih dengan menggunakan dumbbell seperti ini, ke arah ke atas. Kalau tadi masih ke atas dari bawah, sekarang masih dari bawah tapi jadi dibawa ke depan seperti ini.
Nah, satu lagi, tadi kita main bahu dengan menggunakan bench press. Kita sebenarnya bisa juga kalau misalnya bench press tidak ada, jadi jangan sampai tidak bisa melakukan gerakan shoulder juga atau gerakan bahu. Bisa kita lakukan yang namanya army shoulder press, yang biasa diarah ke atas, biasanya pakai stick atau bar, menggunakan plat atau piring, terserah itu barnya yang panjang. Kita menggunakan stick bar atau stick yang biasa kita pakai untuk main deadlift dan sebagainya. Nah, namun ini kita angkatnya ke atas. Tapi kita intinya kita harus kreatif. Kita bisa, walaupun kita tidak punya bar atau stick, kita bisa menggunakan dumbbell seperti ini, tapi lakukan gerakan berdiri saja, kayak gini ya, seperti ini. Pinggangnya ditahan, dadanya dibusungkan. Seperti itu. Push, lepaskan, tarik nafas, turun. Udah capek guys. Oke guys, untuk vlog hari ini cukup dulu guys, karena kita udah ada schedule, harus berangkat lagi. Semoga nanti ada kesempatan bikin konten yang lebih menarik. Terima kasih guys. Semoga kalian sehat selalu dan selalu jaga olahraganya, tetap konsisten. Intinya olahraga itu adalah kita harus konsisten. Istiqomah, istilah muslim. Walaupun cuman 15 menit, 30 menit sempatin untuk olahraga. Tidak ada dumbbell, tidak ada alat untuk gym atau equipment, kita bisa dilakukan di kamar seperti konten saya sebelumnya. Jadi bisa ditonton konten sebelumnya. Terima kasih. Oke, keep healthy, keep working, and success for your life, whatever is that, for your body, for your career, or whatever. Thank you very much.